Halo Indonesia, I love you full Indonesia. Selamat berjumpa lagi dengan saya Guru ya. Tentunya Anda sudah tahu ya, karena udah sering melihat video saya, maka tonton terus ya videoku. Oke ya. Saya di sini mau berbicara masalah alhamdulillah. Ternyata kata yang salah. Ya. Perlu Anda ketahui ya semuanya, dan Anda hayati apa yang saya katakan ini. Ternyata kata-kata itu harus memiliki makna dan tujuan yang pasti. Jadi kita mengucapkan kata-kata itu harus punya makna yang jelas, tujuan yang jelas, dan mempunyai arti yang begitu jelas ya. Begitu ya. Jadi judul ini sangatlah menarik ya. Kalau Anda perhatikan betul-betul dalam kehidupan ini ya. Jadi di Indonesia ini adalah penduduknya yaitu 90% beragama Islam. Maka suara alhamdulillah itu sudah menjadi melekat dalam diri setiap manusia. Ya. Setiap saat kita selalu mendengar alhamdulillah, alhamdulillah. Itu setiap saat, setiap detik selalu mendengar ucapan itu. Karena yaitu bahwa penduduk Indonesia itu adalah 90% itu beragama Islam. Jadi kata alhamdulillah itu adalah kata yang sangat tradisi, kebiasaan ya, karena biasa orang Islam selalu mengucapkan kata-kata alhamdulillah itu di ujung apa saja ya. Jadi supaya kita mengerti semuanya, jadi tidak semua kata alhamdulillah itu benar ya. Benar ya. Itu yang kita bahas di sini. Jadi sebagai seorang manusia yang hidup di permukaan bumi, yang kita selalu bergaul, selalu bersahabat, selalu bertetangga, selalu bercengkrama dengan teman-teman semuanya ya. Jadi kita harus mempunyai bahasa yang pas di dalam kehidupan ini ya. Apalagi kita sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang berpendidikan ya, tentunya kita hal-hal yang semacam begitu itu sudah menjadi makanan santapan setiap hari, setiap detik, setiap menit itu ya. Yang mau saya bahas di sini adalah kata alhamdulillah ya. Dalam mukadimah tadi bahwa alhamdulillah itu kata yang salah. Ya. Sekarang marilah kita sedikit mengulas kata-kata ini ya. Biar kita tidak salah, tidak keblinger istilah orang Jawa. Jadi kita harus tahu dan di mana tempat pasnya kata alhamdulillah itu ditempatkan ya.
itulah ya, itu yang menjadi ulasan pada saat ini. Jadi kalau kita menempatkan kata-kata bahasa itu harus tepat pada waktunya. Jadi tidak semua kata yang bagus itu bisa ditempatkan dimanapun, ya. Itulah. Jadi saya hanya mengingatkan aja ya pada saudara-saudara sekalian ya. Jadi kita harus menempatkan kata-kata bahasa itu, walaupun bahasa itu bagus ya, kita harus menempatkan pada tempatnya ya. Jadi tidak asal-asalan. Contohnya begini. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering bertanya. Misalnya kita temu sama ojek online ya, misalnya ya, kita tanya, Mas, gimana Mas? Rame apa sepi Mas? Dia jawab, Alhamdulillah. Nah, ini kata-kata ini sebenarnya kalau dilihat secara detail ya, ini seolah-olah kata-kata ini benar ya. Tapi kalau dilihat secara detail bahwa kata-kata ini salah sebenarnya, penempatan kata-kata ini itu sering kejadian ya. Jadi dari kata-kata itu akhirnya menimbulkan ya, nggak dapat rezeki, akhirnya rezeki hilang karena penempatan Alhamdulillah yang salah, sehingga nggak dapat rezeki. Ngerti maksud saya? Jadi begini maksudnya. Misalnya kita seorang bos ya, nanya pada tukang ojek online misalnya, lagi nongkrong di pinggir jalan. Dia iseng-iseng nanya, Pak De, gimana Pak De? Ramai sepi Pak De? Tukang ojek online jawabnya gimana? Alhamdulillah. Nah, bos tadi bingung. Padahal bos tadi niatnya mau ngasih uang gitu loh. Niatnya mau ngasih uang. Tapi dengan jawaban tadi akhirnya dia ragu-ragu, bingung gitu loh. Jadi nggak saya kasih, jadi nggak saya. Karena bingung. Karena dia udah alhamdulillah. Alhamdulillah berarti kan dia itu sudah istilahnya sudah cukup lah semuanya itu. Akhirnya si bos tadi mengurungkan niat, akhirnya nggak jadi ngasih gitu loh. Jadi gara-gara penempatan alhamdulillah yang salah gitu loh. Akhirnya nggak jadi ngasih uang gitu loh. Gitu. Maka saya menganjurkan kepada saudara-saudara semua ya yang mendengarkan video ini, tolong diberitakan kepada saudara-saudara kita semuanya ya. Jadi kita harus menempatkan bahasa alhamdulillah itu yang pas. Karena apa? Ya karena kalau pas ya kan, ya, kalau pas itu pertama enak didengar ya. Jadi jalurnya ke sana banyak banget. Ada yang orang yang mau ngasih rezeki akhirnya jadi kasih rezeki. Misalnya bilang begini, gimana Pak De, ojek hari ini? Waduh, sepi. Tapi alhamdulillah lah kita jalanin aja. Nah, di situ jadi alhamdulillah itu setelah kita bilang sepi, tapi alhamdulillah kita jalanin aja, kita nikmatin aja. Lah begitu. Akhirnya yang dermawan tadi, ini Pak De, buat ya beli-beli beras gitu. Oh ya, terima kasih ya. Nah gitu. Makanya kami harapkan kepada anda semuanya yang telah mendengar video saya ini, tolong diberitakan ke tetangga, teman semuanya, saudara semua ya. Jadi tempatkanlah kata alhamdulillah itu yang tepat pada waktunya, pada tempat waktunya dan pertanyaannya gitu.
Jadi ya itu, kata alhamdulillah bisa menghilangkan rezeki, ya. Yang tadinya orang itu mau niat mengasih rezeki, akhirnya nggak jadi karena gara-gara jawabannya salah, gitu loh. Ya contohnya seperti tadi itu, gitu loh. Jadi orang ditanya gimana Pak D, rame apa sepi, dia jawab alhamdulillah. Nah ini salah, akhirnya orang ngasih duit tadi nggak jadi, gitu loh. Ya, makanya tempatkanlah kata alhamdulillah itu yang tepat pada waktunya. Jadi cara jawabnya begitu. Misalnya, gimana ojek hari ini? Ya sepi Pak, baru dapat 2 misalnya. Tapi ya alhamdulillah lah, kita nikmatin aja. Nah begitu. Nah itu akhirnya orang tadi, akhirnya nih Pak D, buat dapur ya, kasih ibu ya. Oh iya ya, makasih ya. Nah gitu. Maka kami harapkan kepada semuanya, benahilah kata alhamdulillah. Jadi tempatkan pada tempat jawaban yang tepat. Itu ya. Itu harapan saya, karena saya sering ya menanya tukang ojek itu begitu, menanya siapa aja begitu, jawabannya alhamdulillah. Kan akhirnya kita bingung ya. Bingung. Orang ini sebenarnya udah makan apa belum? Akhirnya kita bingung, nggak jadi. Tapi kalau jawabannya enak, waduh belum. Ya, tapi alhamdulillah lah, kita nikmatin aja hidup. Nah itulah yang benar jawabannya. Oke, ya. Jadi tempatkanlah kata alhamdulillah pada jawaban yang benar. Ya, oke, oke. Terima kasih. Sebarkan ya. I love you full Indonesia. Matur nuwun.